satu agak pesimis dengan agama ini. Bukan pesimis dengan agamanya, tapi pesimis dengan penganut agamanya karena tidak dewasa. Tidak dewasanya karena mereka mengklaim bahwa penafsirannya yang paling benar. Lain dengan orang-orang dengan yang saintis, keilmuan. Setiap mereka meneliti, mereka selalu berkesimpulan, ini hanyalah kesimpulan sementara. Silakan yang lainnya melanjutkan untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Sementara orang yang beragama ini, padahal cuma ulama, ngaku-ngaku ulama, tapi dia mengklaim bahwa pendapat dia itu sudah mutlak. Nah, sampai dia dewasa, agama akan menjadi rusak terus. Menjadi ajang pertumpahan darah. Kecuali orang-orang yang beragama itu menyadari bahwa ini hanyalah penafsiran terhadap teks suci. Sementara penafsiran saya tidaklah suci, berarti relatif, saling menghargai. Kalau dia sudah berpikir seperti itu, orang mengaku beragama, baru timbullah toleransi, barulah timbul kedamaian. Jangankan hanya sama muslim, dengan yang non-muslim pun bisa berdamai. Dengan yang non-ateis pun bisa berdamai. Karena dia nggak mengklaim bahwa dia yang benar, hanya Allah yang benar. Hanya Nabi Muhammad dan penafsiran yang paling benar. Selagi umat beragama atau umat Islam yang mengklaim bahwa di penafsiran dia yang paling benar, itulah yang orang yang paling rusak, yang merusak agama. Terima kasih Ustaz. Ya, ya memang justru seperti saya katakan, justru ketika masing-masing berebut untuk menganggap penafsiran yang paling benar, bahkan penafsiran itu adalah wahyu itu sendiri, dan dia melihat ada orang yang berbeda penafsiran, maka itu dianggap sebagai anti agama, anti Islam, anti segala macam. Intoleransi muncul dari situ ketika dia gagal epistemologi, ketika dia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan keyakinan, ketika tidak bisa membedakan antara wahyu dan persepsi terhadap wahyu, ketika tidak bisa membedakan antara kitab suci dan tafsiran terhadap kitab suci. Masalahnya, apakah semuanya harus menerima tafsir yang berbeda-beda? Kalau memang tafsirnya berbeda-beda, semua Islam itu harus dipahami dengan penafsiran yang berbeda-beda, berarti Islam tidak bisa menjadi sebuah aturan berlaku. Mengapa? Karena akan dipersepsi berbeda-beda. Ini berbeda dengan sains. Meskipun hanya probabilitas, tapi dia diterima sebagai sebuah ilmu yang berlaku. Atas dasar itu peradaban dibangun, universitas dibangun, orang diberi nilai benar, tidak. Dapat A, B, C, C, semuanya diterima sebagai sebuah parameter yang jelas. Tapi agama karena memang dibiarkan begitu saja, setiap orang memiliki penafsiran berbeda-beda, bahkan disebutkan dari semua kelompok ini ada yang banyak yang sesat, satu saja yang selamat, katanya berdasarkan info, maka yang muncul adalah kesemrautan. Ini persoalannya, bagaimana kita akan membiarkan kita menikmati kenisbian tadi itu, dengan kita menerima nisbi berarti kita toleran terhadap orang, it's okay. Tapi apakah hanya begitu saja? Berarti kita tidak akan pernah menjadi sebuah norma yang umum berlaku. Nah, kalau memang tidak begitu, berarti kesannya bahwa agama hanya berlaku secara individual untuk kelompok tertentu dan tidak bisa menjadi sebuah sistem yang berlaku banyak orang. Utopis kalau ada orang yang di tengah-tengah penafsirannya berusaha untuk memaksakan pendapat penafsirannya terhadap orang lain. Itulah yang muncul kelompok-kelompok yang kita sebut dengan intoleran, garis keras, ekstremis, radikalis, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz kalau orang-orang yang elit-elit kelompok agama ini, itulah yang menyadari kalau dia kan pengikutnya hanya berpatron kepada si elitnya ini. Nah, elitnya yang menyadari bahwa kamu itu bukannya nabi yang bisa menafsirkan orang paling benar. Ini berhubungan dengan kekuasaan, Mas. Ini berhubungan dengan kenyamanan, berhubungan dengan sesuatu yang sulit untuk dilepas. Dan karena itu banyak orang berebut untuk menjadi agamawan, ya, profesi yang paling nyaman. Orang bisa mendapatkan kekuasaan tanpa harus diuji kemampuannya. Dia tahu 1 ayat 2 ayat, dia karena kekurangan pengangguran, dia kebetulan korban PHK atau apapun, tiba-tiba besok dia amma ba'du dan ngomong. Sengawur apapun akan banyak pengikutnya. Nah, itu soalnya bukan orang, bukan orang-orang itu juga korban dari satu mindset yang sama. Persoalannya, apakah kita harus menjadikan logika sebagai parameter untuk melihat agama ini sebelum beragama? Sebelum kita beramal, sebelum kita fanatik dengan pilihan agama kita, apakah kita menjadikan logika sebagai alasan untuk beragama, sehingga dengan itu kita bisa memahami di mana wilayah mutlak, di mana wilayah nisbi, dan apa yang bisa menghubungkan antara apa kohesi antara yang mutlak dan yang nisbi ini? Apakah perlu ada mediasi? Apakah perlu ada otoritas yang bersifat sakral agar dengan itu setiap orang tidak berebut dalam penafsiran dan memaksakan pendapatnya terhadap orang lain? Apakah kita sepakat dengan itu?
Kalau kita tidak sepakat, berarti kita harus mati sampai akhir relativitas dan perebutan klaim kebenaran dengan semua persoalan-persoalan. Begitu. Kita tidak bisa. Ya, kalau memang kita, kebanyakan orang meyakini bahwa itu penafsiran yang relatif, minimal itu membuat orang bisa menerima pendapat orang lain. Tapi jangan pernah berharap agama ini kemudian bisa berlaku terhadap orang lain. Kalau ada yang berusaha untuk melakukan itu, berarti pemaksaan. Dan karena itu tidak perlu memaksa sesama orang relatif yang tidak dapat bocoran dari langit, tidak perlu maksa orang lain, tidak perlu menyesatkan orang lain, tidak perlu mengkafirkan orang lain, tidak perlu merasa seakan-akan dia adalah pemilik kartu platinum surga. Salahnya sekarang yang terjadi adalah kesemrautan. Orang dengan alasan agama mengkafirkan orang lain, mengganggu orang lain, mempersekusi orang lain, membunuh orang lain dengan alasan agama. Itu karena mereka keburu beragama. Agama itu ada dua, agama yang dipahami dari teks dan agama yang dialami. Sebelum kita memahami agama, itu kita sudah punya agama yang tercangkok, yang inherent dalam diri kita. Apa itu fitrah? Apa fitrah itu? Akal sehat. Apa akal sehat itu? Parameter tentang benar dan salah, valid, invalid. Dan karena itu kita memastikan agama itu benar. Lalu kalau parameter agama itu adalah teks, loh, kita memahami teks dengan apa? Apakah kita dapat wahyu? Tidak dapat wahyu. Teks itu adalah makna, adalah tanda dari sebuah makna, sebuah konsep, sebuah gagasan. Nah, apakah kita bisa mempersepsinya sebagaimana adanya? Sementara kita tidak punya kemampuan untuk itu. Maka dari itu kita mau tidak mau harus menerima konsekuensi relativitas persepsi kita. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita. Anda Muslim, non-Muslim. Anda Sunni atau Syiah, tetap pemahaman Anda tidak akan pernah beranjak menjadi wahyu. Oke, baik Ustadz, bisa kita langsung masuk ke pertanyaan yang lewat chat Ustadz. Silakan. Oke, ini ada yang paling pertama dari saudara Dedi Novi. Pertanyaan terkait adanya ketentuan Allah bahwa pasca Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala secara terang benerang memerintahkan umat Islam untuk mengikuti figur suci pilihan ilahi. Terkait perintah Allah bukanlah bahasa tersirat, empiris, simbolik, tapi tersurat sehingga terang benerang maknanya. Nah, apa faktor esensial secara faktanya justru kelompok Islam mainstream justru melawan, melakukan berbagai begini, Mas Pendak Terjauh. Kita tidak akan membahas kelompok atau kelompok. Saya hindari untuk menilai kelompok lain. Mohon maaf, tidak boleh bertanya tentang suatu yang cenderung menilai kelompok lain. Saya ingin berkata bahwa pemahaman kita, apapun agama kita, apapun keyakinan kita relatif. Dan apa yang kita anggap jelas, belum tentu jelas menurut orang lain. Nah, kalau kita merasa sudah jelas, berarti kita menganggap pemahaman orangnya tidak jelas. Dengan semua klaim kejelasan pada kita, pada kelompok tertentu, masing-masing dari kita tentu memiliki klaim kebenaran. Tidak salah. Nah, kalau kita meyakini sesuatu tidak benar, gimana? Harus kita punya klaim kebenaran. Tapi sebelum kita sibuk dengan klaim kebenaran sudah jelas ini begini itu begitu, apa dasar kita beragama? Apakah teks ataukah logika? Ini sebetulnya persoalannya. Baru kemudian kita berdebat tentang kejelasan dalam teks ini. Nah, kita mempermasalahkan teksnya itu jelas atau tidak, kok kita mengklaim bahwa itu dasarnya teks. Apapun yang kita jadikan dasar itu teks. Selama itu teks, yaitu terbuka bagi penafsiran. Yang kita anggap jelas, belum tentu jelas buat orang lain. Yang jelas maknanya begini, boleh jadi jelas untuk makna yang lain, untuk orang lain. Terus kita akan sibuk dengan ini. Dan faktanya berabad-abad kita begini terus. Ya. Kenapa? Karena kita tidak sepakat untuk menjadikan logika dan akal sebagai dasar sebelum kita memahami Al-Quran, sebelum kita memahami hadis, sebelum kita memahami agama. Itu persoalannya sebetulnya. Maukah kita mendekonstruksi itu? Maukah kita merevisi itu? Maukah kita menjadikan itu sebagai dasar? Kalau itu dijadikan dasar, toleransi akan muncul otomatis. Kenapa? Tiap orang akan sadar relativitas. Tapi di antara relatif ini ada juri namanya logika. Ilmu pengetahuan berdiri atas logika. Demokrasi berdiri atas logika. Karena apa? Logika adalah sebuah sistem berpikir yang sudah terinstall dalam diri kita. Masalahnya sebagian orang yang nyaman dengan kekuasaan, menjadikan umat sebagai properti, menjadikan membangun individualisme agama, selalu mengatakan bahwa agama tidak boleh dekati dengan akal. Mengapa? Agar umatnya tunduk dalam patronase.
dalam kultus, dalam pemahaman-pemahaman yang jumut, agar mereka bisa diarahkan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Tapi kalau orang berpikir logis, beragama secara logis, apapun informasi yang disampaikan oleh seseorang, teks apapun yang tidak logis akan ditolak. Sehingga tidak sibuk dengan siapa, tapi apa. Gitu.